Oke, baik. Terima kasih Kang Dida sudah memfasilitasi. eh, oke, terima kasih Kang Dida dan tim dari Megawati Institute sudah memfasilitasi para alumnus SPPB MI ya, Megawati Institute. Saya juga baru ngelihat flyernya, saya angkatan pertama tahun 2011, ternyata sudah ya, 14 tahun lalu ya, 14 tahun lalu. Nah, yang unik dari sekolah ini ternyata dia tidak tertuju eksklusivitas pada kader partai tertentu PDIP katakanlah, tapi berwarna begitu. Ini yang menarik gitu. Sehingga alumnusnya banyak yang berkiprah. Kalau di partai ya dia banyak warna, kalau di luar partai banyak yang ada yang jadi profesional, ada yang jadi apa namanya abdi negara yang konteks pendidikan, ada yang jadi dosen, jadi guru. Artinya memang jejaring alumnus ini penting untuk kemudian dirawat begitu ya. Nah, beberapa hari lalu saya diminta Kang Dida untuk memantik ya, memoderatori bedah bukunya Kang Mi'raj ya. Kang Mi'raj ini memang salah satu alumnus yang produktif menulis buku ya. Beliau ini penulis. eh Judul besarnya tentang sejarah, tapi ada kontekstualisasi di sana, kekuatan penggerak sejarah gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ini apa namanya judul ini yang dipilih oleh kandidat untuk dibedah. Apa ada hubungannya dengan akhir-akhir ini yang lagi apa happening tentang sejarah tuh ya. Misalnya kemarin Pak Prabowo bilang di parlemen Turki dia begitu mengidolai Mustafa Kemal Atatürk ya sehingga punya apa patungnya di rumah begitu ya. Kemudian itu dihakimi oleh netizen Turki dan Indonesia, katanya Pak Prabowo nggak melihat sejarah dan kontekstualisasi sejarah masa kini karena secara politik hari ini yang berkuasa di Turki itu anti Kemal Atatürk katanya begitu ya. Wah, ini jadi konteks sejarahnya atau eh, ada juga sejarah pendidikan di salah satu kampus begitu yang sekarang lagi marak tuh ya terkait ijazah asli atau palsu. Ah ini apa sejarah juga ya begitu. Nah, dalam buku ini saya dikirim oleh Kang Miraj buku ini. Terima kasih Kang Miraj. Beliau memang secara substansi menyuguhkan 25 variabel penggerak sejarah gitu. Yang bersangkutan memodifikasi dari teorinya Gustafsson tentang kekuatan penentu arah sejarah gitu, dan Kunto Wijoyo gitu. Nah, kita sering mendengar frasa umum tentang sejarah bahwa sejarah itu milik yang menang, kira-kira begitu ya. Nah, tapi dalam 25 variabel yang disampaikan Kang Mi'raj dalam bukunya, dia menambahkan nomor satu adalah Tuhan. Wah, Tuhan. Ini efek bergaul dengan Kang Dida, jadi religius ya, Tuhan. Nah, apakah kemudian kalau eh, tapi kalau kita menyetujui frasa bahwa yang menang adalah orang yang bisa menulis sejarah, kira-kira kalau dia tidak religius, apakah dia bisa menulis sejarah versi dia? Padahal nomor satu adalah Tuhan. Apakah itu bisa kontraproduktif atau justru berjalan beriringan? Wah, ini menarik menarik sekali nih kalau kita lihat di konteks itu. Nah, kemudian eh, buku ini juga menarik karena dari awal Kang Mi'raj menuliskan ini di awal mengutip Socrates dari awal sebelum Masehi. Begitu ya. Kemudian mengkontekstualisasikannya ke dalam fenomena Indonesia saat ini dan menyuguhkan 25 variabel untuk penggerak sejarah. Jadi eh, ternyata sejarah itu bisa digerakkan. Nah, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Dengan 25 variabel variabel tadi begitu. Nah, eh Kang Miraj tidak tidak membuat materi, jadi kita forumnya diskusi saja begitu ya.
Eh, Sebelumnya kita persilakan Kang Mi'raj dulu untuk menyampaikan pengantar ya dalam diskusi ini, baru nanti kita saya sebagai pemantik nanti kita diskusi lebih lebih cair gitu. Kang Mi'raj, silahkan. Terima kasih Pak dan Gusti Rau. Selamat sore teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dida Darul Ulum bersama tim dari Megawati Institute yang sudah berkenan menjadikan buku saya sebagai buku yang dibincang pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini. Em, Saya kira saya langsung saja ya, karena keterbatasan waktu, langsung saja ke identitas buku. Saya ingin perkenalkan bahwa buku ini berjudul Kekuatan Penggerak Sejarah. Diterbitkan pada 2022 oleh Intrans Publishing dari Malang, penerbit Malang. Kemudian jumlah halamannya ada 20 Romawi ditambah 294 halaman dengan kata pengantar dari Pak Azumardi Azra, sedangkan endorsement atau apa ya, pemberi kalimat dukungan diantaranya dari Pak Anies Baswedan dan dari Pak Said Hamid Hasan. Jadi hadirin, forum bincang buku pada siang menjelang sore ini, saya menulis buku ini sebenarnya dimotivasi oleh minat betapa pentingnya faktor penggerak sejarah, atau bahwa realitas kita, kehidupan kita itu terjadi karena banyak kekuatan penggerak sejarah. Nah, saya jadi tertarik untuk meneliti apa saja sebenarnya faktor-faktor yang menggerakkan sejarah ini. Kemudian melalui buku buku pengantar ilmu sejarah yang ditulis oleh Kunto Wijoyo, saya melihat dari sana bahwa dia mengutip dari Gustafsson yang berjudul Preface to History. Nah, di sana Gustafsson ini mengemukakan 6 faktor penggerak sejarah. Di antaranya ada 6 ya, di antaranya ada kekuatan ekonomi, agama, institusi, terutama institusi politik, kemudian teknologi, faktor ideologi, dan faktor militer. Kemudian ditambahkan oleh Kunto Wijoyo sebanyak 7 faktor, yaitu faktor individu, faktor seks, faktor umur, faktor golongan, faktor etnik, ras, faktor etnik dan ras, mitos, dan budaya. Selanjutnya saya tambahkan dengan 12 faktor. 12 faktor itu kalau digabungkan dengan pendapat dari Gustafsson dan Kunto Wijoyo itu menjadi begini urutannya, bahwa sejarah itu diciptakan, sejarah yang unik maksudnya, yang hal yang besar, yang menentukan kehidupan orang banyak, itu digerakkan oleh 25 faktor. Yang pertama, faktor Tuhan, yang kedua agama, ketiga ekonomi, keempat institusi, terutama institusi politik, kelima teknologi, keenam ideologi dan nilai-nilai, ketujuh militer, kedelapan faktor individu, kesembilan faktor seks dan gender, ke-10 faktor umur, ke-11 faktor golongan, ke-12 etnik dan ras, ke-13 mitos, ke-14 budaya dan seni, ke-15 alam, ke-16 politik atau kekuasaan, ke-17 penguasa, ke-18 pendidikan, ke-19 filsafat dan sains, ke-20 kaum tertindas, ke-21 kaum cendekiawan, ke-22 media massa dan media sosial, 23 rakyat atau masyarakat, ke-24 olahraga dan kesehatan, yang 25 evolusi dan revolusi. Sebenarnya saya sejauh ini kalau misalnya ada kesempatan untuk merevisi, ada tambahan setidaknya satu, yaitu faktor hukum yang terlewat. Saya kira ini juga menentukan pada sebagai kekuatan penggerak sejarah. Nah, secara garis besar buku ini menceritakan atau menuturkan 5 hal. Yang pertama filsafat sejarah, yang kedua teologi sejarah,
yang ketiga tentang monokausal versus plurikausal, yang keempat tentang faktor-faktor penggerak sejarah, dan yang kelima menggerakkan sejarah dalam konteks Indonesia. Nah, di sini saya sependapat dengan Kunto Yoyo misalnya dalam hal bahwa monokausal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa faktor penggerak sejarah itu hanya ada satu hal atau satu dimensi, itu keliru, tidak nyata, dan merendahkan realitas atau me, ya tidak sesuai kenyataan lah, intinya gitu. Dan yang nyata itu sebenarnya adalah plurikausal, bahwa kekuatan penggerak sejarah itu banyak sebab, banyak hal seperti tadi. Oleh karena itu saya sependapat dengan Kunto Wijoyo bahwa Marxisme dan komunisme yang berpandangan bahwa kekuatan penggerak sejarah itu hanyalah faktor ekonomi, dalam hal ini ada pertentangan kelas karena perebutan masalah ekonomi, itu keliru, karena tidak nyata, ya, tidak sesuai kenyataan, karena kenyataannya bukan hanya faktor ekonomi sebenarnya yang menggerakkan sejarah, itu ada faktor-faktor yang lain. Selanjutnya termasuk Nazi yang memandang bahwa ras itu ras Arya sebagai ras mulia, atau Yahudi yang berpandangan bahwa rasnya yang mulia, yang menentukan sejarah, yang menggerakkan sejarah, ras-ras lain itu tidak penting. Nah, itu juga keliru, karena jadi berpandangan hanya satu faktor ras yang menggerakkan sejarah, padahal ada faktor-faktor lain, termasuk ada faktor ekonomi, faktor institusi, dan lain-lain. Nah, jadi faktor-faktor tadi saya buktikan di buku ini betapa berpengaruhnya dalam menentukan arah sejarah dengan berbagai literatur kepustakaan yang saya baca, kemudian juga dari penelahan pengalaman, terutama dari penalaran sendiri. Nah, dalam konteks Indonesia ini yang menarik. Saya mencoba untuk menggagas, walaupun bukan berarti semacam tips orang yang hebat yang pasti mampu menggerakkan gitu, bukan seperti itu. Ini hanya pandangan menurut penararan subjektif, bahwa saya kira Indonesia maju itu, Indonesia jaya itu akan tercipta manakala 25 faktor penggerak sejarah itu dimaksimalkan, dihadirkan, digerakkan, diperhatikan. Misalnya faktor eh, Tuhan. Saya menegaskan bahwa Tuhan ini adalah kausa prima, atau sebab penggerak, atau zat yang tidak bergerak tapi menggerakkan. Oleh karena itu dalam Al-Quran, maaf karena saya mengambil dari kitab suci dari agama saya, di sana ditegaskan bahwa Allah akan menganugerahkan rahmat. Jadi rahmat itu akan muncul dari dalam bumi, dari atas, dari langit, kepada umat manusia yang beriman dan bertakwa. Artinya di sini kalau misalnya bangsa Indonesia mau mencapai kejayaan, tiada lain caranya supaya Allah menghendaki atau menurunkan rahmatnya, maka kita bangsa Indonesia harus beriman dan bertakwa. Selanjutnya faktor ekonomi, banyak hal yang harus diperhatikan, terutama faktor misalnya tentang pentingnya demokrasi ekonomi, tentang pentingnya rakyat untuk eh, menentukan arah masa depan perekonomian, dan tentang perlunya rakyat ikut serta menentukan, berkiprah dalam berbagai kegiatan perekonomian, sehingga kemakmuran pun tercipta. Saya kira itu dulu ya yang perlu saya sampaikan, Pak Don. Oke, Kang Wiraj, ya itu pengantar dari substansi buku ini ya. Jadi buku ini yang ditulis oleh Kang Wiraj dalam konteks sejarah. Kang Wiraj ini mazhabnya plurikausal begitu ya, yang menganggap bahwa
eh, apa namanya sejarah itu terdiri dari beberapa hal yang menyebabkan sejarah itu terjadi, tidak monokausal begitu ya. Jadi ada banyak penyebab. Nah, tadi yang bersangkutan tadi banyak sekali mencontohkan misalnya dari fenomena Nazi Hitler di Jerman, kemudian Marxisme, bahwa fenomena itu terjadi karena beberapa variabel tidak tunggal begitu. Nah, dari situ memang bagi orang yang tidak punya background sejarah seperti saya, misalnya itu jadi pertanyaan yang menarik ini, Kang Mirat. Misalnya, apakah dari mazhab yang plurikausal tadi, yang kemudian ada 25 variabel tadi, bisa nggak misalnya dalam satu fenomena antara satu variabel satu dan variabel lain atau dari hal satu ke hal yang lain itu menjadi kontraproduktif begitu. Misalnya tadi Tuhan, kemudian ada institusi politik misalnya. Dalam satu fenomena misalnya secara politik dia apa namanya berkuasa begitu. Ya, tadi sempat saya singgung bahwa frasa yang umum tentang sejarah itu katanya sejarah dibuat oleh yang menang. Artinya secara politik dia menang dan berkuasa. Tapi kalau kemudian dia katakanlah kalau di buku ini Kang Mi'raj meng-highlight Tuhan sebagai Tuhan kausa primanya ya dalam konteks agama Islam misalnya. Nah, apakah kemudian itu eh, bisa kontraproduktif dia menang secara politik tapi dia tidak religius misalnya? Apakah 25 variabel itu bisa kontraproduktif atau bagaimana menurut Kang Mi'raj? Silakan Kang. Ya, maaf, kontraproduktif itu maksudnya bertentangan gitu, yang Ya, tidak ya, tidak ya, seiring. ya, ya, gitu Oh Kang. iya, Dalam ya, dua ya, puluh lima yang Kang Mi'raj apa namanya usulkan dalam buku ini gitu. ya, tidak kontraproduktif. Jadi masing-masing faktor itu dalam satu fenomena sejarah kan banyak ya. Nah, setiap fenomena itu tergantung konteksnya. Tetapi tidak mungkin sejarah itu, fenomena sejarah atau peristiwa sejarah itu diciptakan atau terjadi karena satu faktor. Misalnya em, Tuhan ya, maaf nih, Tuhan itu saya ajukan memang dari saya, bukan dari Gustafsson dan bukan dari Kunto Wijoyo. Karena Gustafsson Mungkin meng-highlight ini agama ya tadi ya, ya Kang ya. ya agama. Kalau saya kan dipisah antara Ya, Tuhan dengan satu agama. Tuhan, kedua agama ya. Itu yang menarik bagi saya itu. Oke, lanjut Kang. Ya, jadi karena saya memandang bahwa ya Tuhan ini sebagai itu kausa prima itu sebagai zat awal yang menggerakkan, maha pencipta yang menggerakkan seluruhnya sebenarnya. Tapi bukan berarti menjelaskan faktor-faktor lain selain Tuhan menjadi jadi bersanding faktor lain dengan faktor Tuhan, bukan. Ini hanya untuk menjelaskan lebih rinci saja, tapi hakikatnya semua sejarah di dunia ini, di alam ini tercipta karena faktor Tuhan. Itu pendapat saya. Selanjutnya, ada faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lain itu nah Tuhan ya, Tuhan itu ada diizinkan oleh Tuhan, ada yang diridhoi oleh Tuhan. Yang diridhoi, yang diizinkan berarti segala sesuatu yang terjadi itu pasti atas izin Tuhan, baik yang dianggap walaupun hakikatnya kan tidak ada kejahatan ya, semuanya baik. Tetapi dalam aktualisasinya ada yang kurang baik, nah itu disebut jahat. Nah, yang jahat itu pun sebenarnya ada faktor Tuhan di dalamnya, tetapi bukan hakikatnya bukan jahatan. Sebenarnya kan bukan jahat, tapi kebaikan yang kurang gitulah ya, karena Tuhan maha baik. Karena kejahatan nggak ada asal, nggak punya asal, karena Tuhan tidak maha jahat. Kalau ada kejahatan mestinya Tuhan maha jahat karena harus ada asal. Nah, karena Tuhan maha baik, berarti kejahatan itu hakikatnya nggak ada. Yang ada itu hanya kebaikan. Nah, adapun hal-hal yang dianggap kejahatan atau yang disebut kurang baik itu kenapa terjadi? Itu hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan, bukan yang diridhoi. Nah, sementara hal yang baik yang sesuai dengan perintah Tuhan itu hal-hal yang diridhoi.
Nah, artinya faktor-faktor ini, faktor Tuhan dengan faktor yang lain termasuk penguasa yang lalim, misalnya yang despotis, yang tiran dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak bertentangan dengan faktor Tuhan. Bukan berarti penguasa seperti Firaun yang jahat tapi berkuasa bersanding kekuasaannya dengan Tuhan, bukan. Melainkan ya Firaun itulah jalannya gitu. Dia melakukan hal-hal yang kurang baik atau yang jahat. Yang diizinkan Tuhan tetapi tidak diridhoi oleh Tuhan. Oke. Eh, diizinkan dan diridhoi itu ya, Kang Dida. Ini konsep ini jangan diambil di rumah tangga ya, Kang Dida ya. Jadi diizinkan dan diridhoi ini hanya konsep kausal prima saja ya, Kang Dida ya. Nah, berarti Kang Miraj, berarti 25 faktor ini misalnya dalam satu entitas begitu ada sebuah fenomena, berarti dia nggak bisa bentrok atau gimana. Misalnya nih, ada 25 faktor yang apa namanya faktor penggerak sejarah misalnya. Nah, dalam fenomena itu misalnya hanya ada dua faktor saja gitu. Tapi faktor yang lain itu nggak ada. Nah, di satu sisi dalam fenomena ini misalnya ada dua entitas misalnya ya. Nah, entitas yang satu ya dalam melihat fenomena atau dalam menjalankan fenomena ini dia punya dua faktor. Nah, entitas yang satu dia punya faktor yang lain misalnya. Misalnya dia faktor dua, faktor satu dan dua dia di entitas satu, faktor 23 dan faktor 24 dia ada di entitas kedua. Artinya kedua entitas ini punya faktor yang bisa menggerakkan sejarah. Kalau kita melihat kata Kang Miraj tadi kan itu nggak bisa kontraproduktif sebenarnya. Apalagi kalau diambil bahwa Tuhan merupakan faktor utama yang sifatnya kausa prima begitu. Kalau melihat konsep Tuhan sebagai kausa prima, harusnya yang berhasil menggerakkan sejarah itu yang entitas pertama karena dia entitas Tuhan dan agama begitu. Nah, di entitas kedua dia cuman media massa, rakyat, dan evolusi-revolusi begitu. Jadi secara faktor tuh dia udah kalah. Jadi kalau saya sederhanakan, apakah benar ini saya apa namanya mengkonfirmasi ke Kang Miras dari dua entitas yang berseteru dalam perebutan sejarah begitu menggerakkan sejarah, yang menang ya entitas satu karena dia punya faktor kausa prima konsep Tuhan tadi. Gimana menurut Kang Miraj? Ya, sebenarnya tidak bersanding ya, faktor Tuhan tidak bersanding. Eh, Kalaupun disebutkan jadi 25 dan Tuhan itu menjadi salah satu faktor, itu hanya untuk kepentingan merinci saja untuk memperjelas. Tetapi hakikatnya yang 24 itu hapus saja. Jadi faktor penggerak sejarah itu satu-satunya hakikatnya adalah Tuhan. Begitu. Nah, dalam satu peristiwa, misalnya penjajahan di Indonesia, Ya, penjajahan di Indonesia itu penjajahan asing, bangsa Portugis, bangsa Inggris, bangsa Belanda dan lain-lain, itu kan terkena dimotivasi oleh tiga hal. Berarti ada tiga faktor. Yang pertama faktor gold, kekayaan. Jadi mereka belum ada kapal udara waktu itu ya, masih kapal laut. Mereka mengarungi lautan, samudra dengan resiko mati oleh alam dan mati oleh penduduk penduduk pribumi. Mereka rela untuk mencari apa? Untuk mencari kekayaan, gold emas, simbol kekayaan. Berarti faktor ekonomi yang menggerakkan mereka untuk menciptakan sejarah pengarungan samudra sampai menjajah di selama ratusan tahun. Yang kedua, gospel. Gospel berarti penyebar luasan agama. Berarti ada faktor agama di sini yang menggerakkan mereka sehingga mereka melakukan mengarungi samudra lautan yang demikian ganas sampai menjajah menghadapi kaum pribumi. Sementara jumlah mereka sedikit walaupun secara geopolitik Barat memang sedang memimpin ya, sedang leading. Tapi kan jumlahnya sedikit, tapi mereka berani. Nah, itu ada faktor yang kedua, penyebar luasan agama karena Kristen menurut mereka itu adalah agama yang benar dan bertugas untuk memperadabkan. Jadi dengan agama itu akan mengadabkan masyarakat non Kristen. Maka mereka melakukan itu. Yang ketiga, glory, kejayaan. Karena mereka pernah jaya. Jaya itu artinya bukan hanya tadi kan kalau ekonomi kan gold ya.
Glory itu maksudnya jaya dengan bisa memimpin, walaupun jadi jelek ya. Memimpin di sini bukan dengan keren yang faktor ingin meraih kejayaan itulah yang menggerakkan mereka sehingga mengarungi samudra, kemudian menyusun siasat, termasuk bertempur dengan kaum pribumi yang banyak jumlahnya. Sehingga terciptalah sejarah penjajahan itu karena tiga faktor: gold, gospel, glory. Itu dalam peristiwa penjajahan. Kemudian dalam peristiwa yang lain bagaimana? Mungkin lain lagi, pasti lain lagi ininya apa faktor yang menentukannya. Demikian, Pak Ya. Don. Oke, artinya misalnya kita ambil contoh jajah dan menjajah tadi, Kang Miraj, berarti misalnya kalau berarti kan antara penjajah dan yang dijajah, mereka punya sejarah versi mereka sendiri begitu kira-kira ya. Misalnya kalau kita lihat Jepang itu, kalau kita lihat di apa di medsos itu, jadi rakyat Jepang itu dia nggak tahu bahwa negaranya pernah menjajah Indonesia gitu ya, karena dia nggak diajarkan dalam sejarah mereka. Gitu. Artinya kan sejarah punya versinya masing-masing gitu. Tentunya dengan tidak menafikan beberapa faktor ya. Kalau Kang Wira berarti 25 faktor. Artinya Jepang dia punya versi sejarahnya sendiri dengan berbagai faktor yang ada, mungkin dari 25 itu, dan Indonesia juga punya. Nah, artinya sejarah itu sifatnya bisa menjadi sangat subjektif ketika ada dua entitas yang berlawanan. Eh, Terorisme bagi orang yang dirugikan dia teroris, tapi bagi orang yang diuntungkan dalam konteks ideologi atau religiositas dia bisa menjadi hero kan, dia bisa menjadi martir gitu. Artinya kalau itu kemudian jadi sejarah, eh, sejarah itu menjadi sangat subjektif begitu. Apakah 25 faktor ini bisa bisa menggiring subjektivitas sejarah ini, Kang Mi'raj? Menurut Kang Mi'raj? Ya, banyak yang mengatakan yang mengemuka ya di sebagian kalangan bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Artinya yang kalah itu berarti tidak menulis atau tulisannya tidak berlaku. Memang itu kenyataan ya di Indonesia misalnya kan sejarah pemenang itu berarti sejarah yang ditulis dan diajarkan di bangku sekolah, yaitu sejarah resmi. Nah, sejarah yang tidak ditulis dan tidak diajarkan di sekolah berarti sejarah yang kalah atau orang-orang versi sejarah dari pihak yang kalah. Tetapi walaupun sebenarnya sangat ditentukan oleh siapa penguasanya, tetapi setiap sejarah sebenarnya bisa digulirkan walaupun pengaruhnya menjadi berlainan ya. Tentu saja versi sejarah yang disetujui oleh penguasa akan lebih berpengaruh karena itu tadi kalau misalnya mengutip Gramsci itu kan ada apa ideological state apparatus ya, jadi aparat ideologi negara termasuk dengan pendidikan, departemen agama dan sebagainya. Tetapi itu ya, yang pertama. Tetapi walaupun di, di apa versi sejarah itu sangat ditentukan oleh penguasa, tetapi kenyataannya versi sejarah yang tidak resmi, yang tidak didukung penguasa pun punya peluang untuk ditulis dan disebarkan. Walaupun pengaruhnya dimungkinkan ya dari dulu sampai sekarang dan dinalar juga mungkin akan kalah pengaruhnya. Tapi bukan berarti dibungkam ya. Oleh karena itu kalau sejarah ditulis oleh penguasa, pemenang, kalau melihatnya pengaruhnya mungkin benar ya. Tapi kalau melihat bahwa masing-masing yang kalah juga bisa menulis dan menyebarkan sejarah walaupun akan kalah pengaruh, kalah luas gitu, menjadi sempit misalnya kalau atau kurang pendukung, tapi kan tetap bisa ditulis. Kemudian soal subjektivitas. Subjektivitas ini memang tidak terlepas dari studi sejarah. Di antara termasuk kenapa memilih kekuatan penggerak sejarah, kenapa tidak menulis yang lain. Nah, itu kan ada kepentingan, ada minat subjektif. Tetapi kalau misalnya bahwa fakta itu menjadi subjektif, misalnya bahwa bahwa
proklamasi itu ada yang berpendapat 17 Agustus 1945, ada yang berpendapat tahun 1949, dan dua-duanya itu benar. Nah, itu saya pikir menurut studi dan penalaran saya bukan subjektif dalam penelitian itu. Jadi subjektif itu bisa terjadi dalam segi minat, dalam segi penafsiran, tetapi dalam segi fakta pasti harus objektif. Misalnya proklamasi itu, proklamasi walaupun ada berbagai pendapat bukan berarti dua-duanya benar kan? Bukan berarti pendapat bahwa proklamasi itu proklamasi Indonesia kemerdekaan Indonesia itu tahun 1945. Ya menurut si A, menurut si B proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tahun 1949. Nah, walaupun ada terjadi perbedaan, tetap kalau fakta sesuaikan dengan realitanya. Realitanya yang benarnya yang mana? Yang kenyataannya yang mana? Dan yang nyatanya itu kan yang tahun 45 itu, bukan 49. Kalau 49 itu konferensi meja bundar. Nah, dalam hal-hal mengenai fakta tidak ada isu subjektif. Semuanya harus objektif. Selama fakta itu bisa dibuktikan. Kecuali kalau yang belum bisa dibuktikan, berarti masih dicari. Kalau yang sudah bisa dibuktikan, itu kuat, objektif, tidak ada subjektivitas. Tidak ada subjektivitas dalam hal fakta proklamasi itu 45 atau 49. Nyatanya 45, sudah. Yang lainnya termasuk 49 itu salah. Dan lain sebagainya. Nah, persoalan subjektif itu kalau sudah dengan kepentingan termasuk tadi karena sejarah itu ditulis untuk kepentingan ideologisasi atau penyebarluasan keyakinan, kepercayaan, pemikiran untuk membangun pemikiran. Nah, maka dan itu diteliti, ditulis dan disebarkan oleh pihak tertentu, maka kepentingannya tergantung pihak yang menulis, tergantung pihak yang menyebarluasannya. Kalau Indonesia misalnya gini, seperti tadi yang Pak Doan contohkan, bahwa menurut Jepang itu tidak menuliskan, tidak mengajarkan kepada generasi mereka, kepada para siswa mereka bahwa Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Tapi di Indonesia diajarkan dalam sejarahnya bahwa Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Nah, itu bisa dua hal. Yang ke satu memang tidak diajarkan karena tidak ada kepentingan. Yang kedua karena memang tidak mengakui saja. Kalau tidak mengakui berarti kan Jepang tidak mengakui mereka menjajah ke Indonesia. Mungkin saja mereka hanya mengakui bahwa mereka sebagai teman, sebagai saudara tua kan gitu ya. Nah, kalau mengakui tapi tidak diajarkan itu mungkin karena kepentingan ideologi mereka, karena menurut mereka tidak penting gitu, tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya. Bahkan bisa jadi rugi karena para siswa Jepang misalnya bisa berpandangan bahwa oh ternyata negara kita ini negara jelek karena negara yang menjajah itu kan jelek. Nah, kalau citranya negaranya jelek, itu akan bertentangan dengan kepentingan pelajaran sejarah di Jepang sendiri. Karena salah satu kepentingan diajarkannya sejarah itu adalah untuk membangun rasa kebanggaan kepada negaranya, dalam hal ini Jepang. Nah, di Indonesia kenapa diajarkan? Karena itu kepentingannya yaitu untuk membangun kesadaran kesatuan, pernah senasib, pernah dijajah satu sama lain. Kemudian dengan demikian muncul kesadaran untuk bersatu bersama dalam naungan negara Indonesia. Dimunculkan dengan diajarkan tentang penjajahan itu bahwa kita pernah tertindas, bahwa kita dengan tertindas itu kita berontak, mau apa, disatukanlah oleh berbagai tujuan, di antaranya 4 tujuan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu yang menjadi tujuan pembentukan negara. Nah, dari sanalah menjadi kentara betapa di satu pihak sejarah itu ada hal yang perlu objektif, yaitu fakta-fakta sejarah itu. Atau data-data keras lah, data-data keras yang misalnya seperti pelakunya siapa, di mana, kapan, bagaimana, apa. Nah, itu kan harus ini ya, harus objektif. Hanya ada satu yang benar. Nah, tapi kalau sudah menyangkut penafsiran, termasuk kenapa mengangkat ini, kenapa mengangkat peristiwa ini, atau kenapa menonjolkan tokoh ini, kenapa tidak
memunculkan peristiwa yang lain atau tidak menonjolkan tokoh yang lain. Nah, itu menjadi ada kepentingan di sini. Ada sisi subjektifnya. Dan itu biasa saja. Itu biasa saja. Misalnya saya sendiri akan lebih peduli pada sejarah Indonesia daripada kepada sejarah Kanada. Tetapi orang Kanada mungkin akan lebih peduli sejarah Kanada ketimbang peduli kepada sejarah Indonesia. Nah, hal subjektif seperti itu kita bisa dimaklumi. Tetapi kalau menyangkut yang fakta sejarah sekali lagi itu tidak bisa, itu harus objektif, harus sesuai kenyataan. Walaupun penafsiran sendiri tidak bisa seenak tanpa 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 mengacu pada fakta. Walaupun subjektif, penafsiran itu subjektif, setiap penafsir boleh menafsirkan, tapi tetap dia harus berpatokan pada fakta sejarah yang objektif, sekaligus dengan metode penafsiran yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Demikian, Pak Don. Oke, baik, Kang Mi'raj ya, apa yang Jepang tadi menarik ya, yang Jepang tadi ya, atau jangan-jangan itu tidak penting ya kalau melihat apa pengantar dari Prof. Azra dalam buku ini ya. Ini ada quote menarik bahwa eh, berbagai peristiwa masa lampau itu yang dijadikan tolok ukur sejarah sebenarnya yang sifatnya unik atau punya nilai begitu ya. Maka dalam konteks Jepang tadi ya mungkin itu dianggap nggak penting karena itu dianggap dosa negara yang apa namanya yang imperialis begitu ya apa namanya momentum tahun 40-an begitu ya. Jadi nggak ada values, nggak penting dan nggak diajarkan gitu ya. Nah, terkait subjektivitas tadi yang subjektif berarti tafsir, yang objektif ya keadaan yang ada, yang terdokumentasi begitu. Artinya kalau konteksnya dari proklamasi, ya mungkin banyak tafsir tentang proklamasi, tetapi yang terdokumentasi dengan jelas itu menjadi fakta dan objektif, kira-kira begitu Kang Miraj ya. Nah, jadi gimana Kang kalau apa namanya, menurut Kang Miraj sebagai orang yang menekuni sejarah begitu ya. Gimana cara untuk melihat suatu peristiwa itu menjadi sangat objektif? Karena kan kalau kita lihat 25 faktor tadi banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian banyak tafsir, kemudian banyak kepentingan politik, ideologisasi begitu apa namanya beberapa momentum. Lalu bagaimana melihat itu menjadi objektif katakanlah begitu. Sebelum dijawab Kang Mira, saya mau sapa dulu Prof. Hendrawan Supratikno. Selamat siang, Prof. Ya, terima kasih sudah hadir forum hari ini. Oke, silakan Kang Miraj. Jadi gimana Terima kasih. caranya, Kang? Ya, ya, selamat siang. Terima kasih Pak Prof. Hendrawan. Ya, tentang subjektif itu ya. Jadi sekali lagi tentang fakta tetap harus objektif. Saya kira itu pendapat atau keyakinan yang disetujui oleh seluruh pelajar sejarah. Tetapi dalam hal penafsiran, walaupun harus berpijak kepada fakta dan harus menggunakan metode penafsiran yang tepat, di penafsiran itu bisa saja subjektif. Artinya penafsiran sejarawan satu bisa berbeda dengan sejarawan yang lain. Tetapi kalau ditarik lagi secara umum, kalau melihat lagi dari helikopter view, tetap yang penafsiran itu pun pada akhirnya akan dituntut keobjektivitasannya. Harus objektif juga bahwa Jepang pernah menjajah. Menurut Jepang tidak pernah menjajah. Oke lah, menurut Jepang ya. Tapi kan persoalannya kebenaran itu bukan menurut pihak, tetapi menurut kenyataannya. Tinggal dibuktikan saja apa pengertiannya, samakan dulu antara Indonesia dengan Jepang, apa pengertian penjajahan yang dilakukan oleh Jepang itu menjajah atau tidak, kan gitu. Tinggal disetujui apa kriterianya. Kalaupun berbeda pengertian, berbeda kriteria, nah itu mungkin akan terjadi perbedaan pandangan. Jadi pertentangan pandangan akhirnya jadi beda pendapat. Tetapi kalau misalnya mau objektif, mau berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan, mau menerima kenyataan, maka saya kira Jepang itu menjajah atau tidak
menurut orang Indonesia dan menurut orang Jepang akan sama pada akhirnya. Kalau masing-masing menggali dengan masing-masing berpengetahuan tentang hal itu, kemudian menerima kenyataan. Saya yakin pasti pasti sama dan itu objektif. Nah, objektif itu bukan bukan satu apa? Bukan satu pendapat ya, tapi maksud objektif itu sesuai dengan kenyataan. Itu yang saya maknai sebagai objektif. Walaupun berbeda pandangan, kalau berbeda pandangan pasti ya berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang tidak sesuai kenyataan, pasti semuanya tidak sesuai kenyataan, atau salah satunya yang tidak sesuai. Artinya ada yang benar. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, hanya ada satu pendapat yang benar itu yang terjadi. Hanya ada satu pendapat yang benar atau semuanya salah. Karena kalau misalnya pendapatnya berbeda, semuanya benar itu tidak mungkin. Karena benar itu sesuai dengan kenyataan. Sementara kenyataan itu satu, tunggal. Kalau misalnya terjadi perbedaan kan tidak mungkin semuanya benar. Pasti hanya ada salah satu pihak yang benar atau semuanya keliru. Nah, dari yang subjektif-subjektif itu, pada akhirnya saya tegaskan kembali, kalau melihat dari helikopter view, dari pandangan dari atas, semuanya sebenarnya harus objektif, dan semuanya bisa objektif. Seperti tadi yang saya tegaskan, walaupun Jepang, kalau misalnya tidak mengakui bahwa yang mereka lakukan itu bukan penjajahan, tetap pada akhirnya, kalau mereka sama pengertiannya tentang pengertian penjajahan, tentang kriteria ya hal-hal yang mereka lakukan, bukti-bukti yang mereka lakukan bahwa mereka itu termasuk melakukan penjajahan, pasti akhirnya akan sama. Dan akhirnya objektif, harus objektif. Jadi kesimpulannya sejarah itu objektif. Kalau persoalan ada yang subjektif itu kalau misalnya dipilah berdasarkan kepentingannya dan berdasarkan menutup diri dari kebenaran. Misalnya Jepang, penjajahan itu berarti masuk dan menguasai misalnya ya, masuk dan menguasai dengan cara paksa. Kemudian mengarahkan dengan cara paksa. Yang disebut paksaan itu apa? Yang disebut paksaan itu dengan menggunakan ancaman, ancaman lisan, termasuk ancaman fisik, termasuk ke dalam memberikan sanksi misalnya. Tapi sanksinya bukan dari pihak yang di negara atau pihak yang diberi izin untuk berkuasa oleh rakyat, bukan. Nah, itu termasuk penjajahan. Nah, Jepang melakukan itu. Berarti apa? Berarti termasuk penjajahan. Nah, kalau toh mereka tetap tidak mengakui, misalnya itu soal lain. Kalau mereka tidak diajarkan, nah itu soal lain. Tetapi kalau mau kita berusaha untuk mencapai kebenaran universal, maka semuanya memang sebaiknya harus diungkap, semuanya harus diungkapkan yang benarnya. Kalau toh ada keterbatasan waktu, misalnya karena banyaknya materi, sejarah di Jepang itu karena banyaknya materi, sementara sejarah tentang penjajahan mereka di Indonesia juga belum dimuat, tetapi karena terbatas, ya udahlah itu. Tapi itu juga tergantung penilaian kepentingan, berarti mereka menganggap tidak penting. Yang penting bukan bukan tidak dimuat atau dimuatnya, yang penting karena itu bisa menyangkut wadahnya yang terbatas ya, wadah tempat, wadah waktu, terutama waktu. Yang penting mereka mengakui, kita mengakui yang benar, yang objektif. Nah, dari sana dari mengakui yang kenyataan yang benar itulah, maka masa depan itu akan lebih terang benderang, akan lebih memanusiakan lah, akan lebih gemilang. Demikian Pak Don. Jadi sejarah harus objektif ya, yang subjektif itu tafsir begitu ya. Ya tafsir itu kan di latar belakangi oleh berbagai kepentingan, ideologi politik. Jadi pendapat Boni Triana sebagai sejarawan, dia harus sama dengan Boni Triana versi anggota DPR PDIP begitu kira-kira, yang nggak boleh beda tuh. Nah kalau beda berarti sangat subjektif kira-kira begitu ya. Nah Kang Boleh Boni, saya tanggapi? kenapa? Boleh saya tanggapi? Ya boleh boleh. Kang Boni ini FYI beliau pengajar kami ya di Sekolah Pemikiran Pendiri Ya. Bangsa gitu ya. Kang Boni Bukan, masih bukan. Kang Boni masih ngajar Kang Dida? Masih. Masih ya, masih ya. Berarti tuh
versi sejarawan dan anggota DPR PDIP ya harusnya harus sama kira-kira begitu. Monggo ditanggapi Kang Miraj. Iya, nah ini kadang gitu ya. Saya juga mengalami kadang-kadang. Saya juga mencoba merenungi, sering merenungi. Jadi pendapat, sikap, termasuk penghakiman, itu ternyata banyak tergantung kepada posisi ya kita sebagai apa gitu di masyarakat. Kalau misalnya sebagai pengamat, posisinya bisa cenderung apa ya? Ya berusaha lebih lebih mendekati objektif lah kalau sebagai pengamat yang tidak memihak misalnya, tapi memihaknya pada kenyataan, pada kebenaran, pada kenyataan. Tetapi kalau misalnya sudah berpartai saja misalnya, kecenderungan menjadi akan lebih mendukung, menonjolkan partainya daripada partai yang lain. Tapi kalau misalnya tadi Pak Don karena mencontohkan Pak Boni, pendapatnya sebagai pengajar dan sekarang sebagai anggota dewan harus sama, itu harus diperjelas yang mana. Tetapi kalau melihat dari beberapa fenomena kenyataan, memang ada beda sikap ya. Sikap orang itu kalau sedang tidak berkuasa, wah demikian mengkritik pemerintah. Kalau sudah berkuasa, dia tidak mengkritik, malah membenar-benarkan. Kalau melihat dari kasat sepintas lalu memang bisa dimaklumi, kayak mengkritik karena di luar kan, artinya ada minat bisa masuk atau ada minat mau memperbaiki, maka dia mengkritik. Tapi kalau di dalam, kenapa tidak mengkritik? Karena bukan posisinya untuk mengkritik, kecuali kritiknya internal tidak terbuka. Biasanya kan gitu. Karena waktunya di dalam itu artinya waktunya untuk melaksanakan hal-hal yang dikritik itu, untuk memperbaiki lah gitu, bukan lagi berbicara atau menulis, tapi untuk mempraktikkan yang baiknya bagaimana dalam kekuasaan. Tetapi yang jadi masalah kan kalau menutup diri dari kenyataan. Misalnya, kalau kalau tidak berkuasa demikian terbuka, demikian beraninya, demikian objektifnya dalam mengungkap kelemahan kekuasaan penguasa. Tapi kalau di dalam kekuasaan, ketika tengah berkuasa, semuanya itu jadi terlihat benar. Bahkan yang salah pun atau hal yang tidak baik pun sebagai penguasa ini dibenar-benarkan. Nah itu saya kira yang tidak apa ya, sikap yang tidak gentle, yang tidak suportif, yang tidak objektif, yang tidak baik. Nah itu bisa diterjemahkan pada yang lain. Nah itu bisa saya juga sebenarnya mengalami, termasuk itu tadi saya sebagai bangsa Indonesia, saya lebih cenderung menonjolkan sejarah Indonesia, lebih cenderung peduli mempelajari sejarah Indonesia ketimbang sejarah Kanada misalnya. Nah, itu karena ada keterikatan. Tetapi dengan sikap demikian bukan berarti saya menjelek-jelekan Kanada. Itu yang harus dipegang teguh. Bahwa walaupun saya orang Indonesia, walaupun saya lebih cenderung mempelajari, lebih cenderung peduli pada sejarah Indonesia karena bangsa saya sendiri, dan saya tidak mempelajari, tidak terlalu peduli pada Kanada, tapi kan saya tidak menjelek-jelekan sejarah Kanada. Intinya itu. Karena selain keterbatasan waktu, keterbatasan ada persoalan minat juga, menjadi tidak mungkin untuk saya sebagai bangsa Indonesia mempelajari, peduli pada sejarah Indonesia sekaligus mempelajari dan peduli pada sejarah Kanada, kan nggak mungkin. Kayak gitu ya. Jadi tentang subjektif objektif itu eh, persoalannya bukan pada subjektif objektif, tetapi pada pengakuan pada kenyataan. Jadi kalau misalnya kenyataannya A, ya akuilah sebagai A. Jangan sampai kenyataannya A malah diakui sebagai B. Persoalannya itu, jadi berbohong akhirnya. Atau kalau nggak salah ya berbohong. Saya kira gitu, Pak Don. Ya, jadi jadi ingat dulu angkatan-angkatan awal SPPB itu dulu Bung Rocky kan pengajar tetap di Megawati Institute ya, Rocky Gerung. Nah dia mengkritik saat itu
saat itu SBY, dia mengkritik SBY. Kemudian ada yang nyeletuk begini di kelas, saya lupa. Dia bilang gini, ah Bung Rocky kan kayak gitu karena Bung Rocky ini dulu ini apa bagian dari pendirian Partai SRI waktu itu ya, Serikat Rakyat Independen waktu itu ya. Ah, Bung Rocky kan ngomong gitu karena partai Sri ketawa ya. Rocky langsung ketawa, dia bilang, oh saya selalu bisa membedakan ruang itu dengan ruang di kelas ini, dia bilang. Artinya ada ruang-ruang yang harus apa koheren begitu ya. Sama kayak tadi apa namanya Kang Boni, dia dalam konteks sejarah antara dia sebagai sejarawan atau pengajar di SPPB Megawati Institute dengan dia sebagai anggota Dewan PDIP harusnya menjadi relevan begitu ya, nggak beda gitu. eh Kang, ada apa namanya satu konfirmasi sebelum nanti Kang Dida habis ini merespon gitu ya. Kang, kalau eh, apa namanya dalam satu sejarah misalnya, kemudian sejarah itu terjadi tidak apa ya sejarah terjadi kemudian di dalam faktor penggerak itu tidak terdapat 25 faktor ini. Misalnya ada faktor yang lain. Tadi kan Kang Miraj sudah apa namanya merevisi di awal. Satu lagi hukum misalnya menjadi 26. Katakanlah 20. Misalnya ada faktor lain yang menjadi penggerak sejarah. Apakah itu menjadi relevan atau tidak gitu karena tidak masuk dalam faktor-faktor yang sebenarnya ke 26 ini sudah Kang Miraj sarikan dari Kunto Wijoyo dan Gustafsson tadi menjadi 25 plus 1 hukum jadi 26. Misalnya apa? Misalnya media sosial, misalnya media sosial masuk nggak ke sini? Masuk. Teknologi mungkin ya, teknologi kali ya. Bukan, Atau bukan. Enggak, ada faktor media sosial dan media massa masuk. oh media sosial dan media massa masuk ya. Atau oh iya 22 ya. Atau misalnya apa? Yang lain misalnya uang misalnya ya. Ya, ya kekuatan uang misalnya itu kan eh, Ekonomi. ekonomi ya. Atau misalnya Kang ketika tidak ada 26 faktor penentu ini, apakah bisa menjadi relevan atau tidak? Apakah itu bisa dianggap menjadi faktor penggerak sejarah atau tidak? Jadi di luar 26 ini misalnya ada gitu ya. Oke, Bisa. sebelum itu kita minta Kang Dida dulu untuk apa merespon diskusi ini. Silakan Kang Dida. Ya baik, terima kasih Bung Don. Saya enggak saya ini aja apa sedikit saja karena kawan-kawan sudah Kang Miras dan Bung Don tadi sudah banyak berbicara ya berdialog. Soal saya ingin respon soal Jepang itu ya. Menarik ini terkait dengan studi sejarah juga bahwa memang di Jepang itu tidak diajarkan juga bahwa Jepang itu merupakan bangsa kolonial ya yang suka ekspansi kemana-mana dan semacamnya. Bahkan ada satu film berjudul The Grave of the Fireflies yang di itu tahun 1988. Itu film dari Isao Takahata dan dibuat di studio Ghibli ya. Jadi kalau di Amerika itu ada Walt Disney, ada Disney, sementara di Jepang itu ada Ghibli. Nah, film itu tentang dua orang bersaudara, itu dari kisah nyata, dari novel kisah nyata yang ditulis oleh seseorang, ya. Lalu cerita tentang bagaimana rakyat Jepang itu eh, menderita akibat akibat Perang Dunia Kedua gitu. Jadi mungkin dari dalam kurikulum sekolah tidak diajarkan, ya, tetapi dalam industri budaya dan semacamnya pengetahuan tentang itu tetap ada ya, walaupun tidak sepenuhnya mengatakan menggambarkan bahwa Jepang itu adalah negara yang ekspansionis kan, yang punya obsesi untuk menyatukan Asia. Dan di film itu sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa akibat Perang Dunia ini, Perang Dunia II itu, yang salah satunya adalah Jepang, yang berperang itu, yang dirugikan itu adalah masyarakat Jepangnya juga, kelaparan di mana-mana, malari dan semacamnya, dan jumlahnya itu sangat banyak. Lalu tentang eh, diskusi tentang Kang Miraj ya, tentang kekuatan penggerak sejarah ini, saya pikir kan memang
dulu itu kan ada studi, kalau di studi filsafat itu ada namanya filsafat sejarah. Jadi kalau kita ambil studi filsafat, ada satu mata kuliah khusus membicarakan sejarah namanya filsafat sejarah. Saya kira yang didiskusikan kita pada kesempatan ini adalah filsafat sejarah. Jadi tidak hanya berbicara kronologi sejarah dan semacamnya, tetapi kita berbicara tentang filsafat sejarah. Bedanya apa antara sejarah dan filsafat sejarah? Kalau sejarah itu bicara tentang kronologi dan semacamnya, sementara filsafat sejarah berbicara konteks dan juga faktor-faktor di balik terjadinya sejarah tersebut. Nah, itu juga yang dijadikan sebagai metode pendidikan, metode pengajaran, metode diskusi dalam program Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Megawati Institute yang dalam tahun ini rencananya kita akan buka lagi dengan beberapa dengan penyesuaian ya, penyesuaian untuk perkembangan zaman ya. Maksudnya ada ruang virtual dan semacamnya. Lalu eh, pertanyaan saya, Kang Miraj, ini 25 penggerak sejarah ini saya nggak tahu dapat dari mana. Apakah memang inspirasi lainnya itu dari jumlah para nabi, ada 25, makanya dibikin 25. Walaupun tadi Kang Miraj sudah bilang ya, dari Gustafsson, lalu juga dari Kunto Wijoyo. Tapi maksud saya yang membuat saya rada rada agak bingung itu ya, kenapa ya tadi Tuhan itu kan dipisahkan dari agama ya. Kalau yang lain-lain ini kan sebenarnya ada yang monokausal ya, ada yang monokausal, lalu ada plurikausal. Kalau yang monokausal itu di antara lain ya, kan misalnya filsafat sejarahnya Hegel ya, waktu kita ambil mata kuliah filsafat sejarah, Hegel itu kan percaya bahwa sebenarnya sejarah itu dikendalikan oleh roh absolut, gitu. Lalu Hegel itu kan dikritik oleh muridnya Marx. Jadi Marx bilang sebenarnya sejarah itu tidak dikendalikan oleh roh absolut, tapi dikendalikan oleh materialisme, gitu. Makanya lahir teori historical materialism, gitu. Bahwa gerak sejarah itu ya karena ada kebutuhan untuk materialisme, maksudnya kebutuhan untuk materi ya, materi dalam arti dalam konteks ini ya ekonomi. Makanya Marx itu kan membagi ada yang suprastruktur dan infra gitu ya. Ekonomi itu menjadi peran penting gitu. Lalu yang saya kira dalam soal objektif dan subjektif ini, eh, Kang Wira, saya agak berbeda ya. Justru saya itu tidak meyakini adanya sejarah yang objektif. Yang ada itu justru intersubjektif saja gitu. Karena kalau dibilang bahwa ada sejarah yang objektif, cara mengukur objektifnya itu seperti apa? Toh pada akhirnya yang kita temukan dalam apa yang kita sebut objektif itu adalah subjektif juga. Makanya kalau saya pribadi dalam soal ini saya percaya bahwa sebenarnya sejarah itu intersubjektif, bukan objektif. Saya kira itu Don, makasih. Iya, saya juga ingin menyapa Profesor Hendrawan Supratikno. Eh, Prof sudah bergabung dari tadi dan mudah-mudahan bisa juga nanti memberikan respon kepada diskusi kita pada siang ini. Silakan, terima kasih Don. Oke, Kak Mira, jadi angka 25 ini terinspirasi dari jumlah nabi atau tapi 26 Kang ternyata. Ya 26 karena Ya, hukum konteks ya. hukumnya belum nih. Atau bisa saja misalnya dari 26 faktor itu satu faktor yang paling awal Tuhan yang dianggap kausal prima itu justru bisa dikategorisasi sebagai monokausal misalnya. Jadi ada dua variabel, yang monokausal itu Tuhan sebagai kausal prima, yang satu lagi apa namanya yang lain tuh dari agama sampai kemudian evolusi-evolusi itu sebagai plurikausal misalnya. Nah, ini pendapat saya saja setelah melihat apa diskusi ini dan buku ini begitu. Begitu Kang Miraj. Silakan ditanggapi Kang Miraj. Ya,
Maaf Don, Ya, saya sebentar ya. Ya kalau kita membaca sejarah, filsafat sejarahnya Murtado Mottohari, itu kan dia bahwa agama itu kan sebagai penggerak sejarah kan. ya, Berbeda dari Marx. Itu juga dikonfirmasi oleh Kang Miraj ya dalam ya. tulisannya. Ya, silakan Kang Miraj, terima kasih. Terima kasih. Karena ada beberapa hal saya khawatir lupa. Jadi mohon nanti diberi clue ya untuk mengingatkan soal apa. Yang pertama dulu soal Jepang tadi ya, dengan film Jepang tadi. Jadi yang Pak Dida tonton dari film Jepang dalam Perang Dunia Kedua bahwa mereka mengisahkan dalam film itu masyarakat Jepang itu sangat sengsara dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, itu juga ada kepentingan apa dari pencipta film itu? Dan ada kepentingan apa pemerintah Jepang membiarkan disiarkannya, dipublikasikannya film tersebut? Nah, itu kan ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya barangkali membangun kesadaran kepada bangsa Jepang bahwa perang itu menyengsarakan. Atau membangun kesadaran bahwa mereka itu jadi korban, bukan pelaku, gitu ya. Kalau pelaku kan jahat, kalau korban kan jadi baik kesannya. Nah, itu diantaranya tentang kepentingan sejarah. Tapi di samping ada kepentingan partikular atau kepentingan pihak-pihak tertentu, sebenarnya kan ada juga kepentingan universal, kepentingan untuk umat manusia dari dulu sampai sekarang dan ke depan, tentang bahwa ya diakui saja bahwa perang itu banyak menyengsarakan, tetapi dengan perang juga terjadi perdamaian. Kan ada kalimat bijaksana, kalau mau kalau mau berdamai maka harus siap berperang. Jadi memang perang ini menyengsarakan di satu pihak, tapi akibatnya bisa memunculkan perdamaian dan hal baru. Tentu saja yang terbaik tidak berperang, lebih baik berdiskusi saja, bernegosiasi. Uh, Maksud saya, jadi ada dari di samping ada kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok itu, ada kepentingan bersama, kepentingan universal, ada nilai bersama, ada kepentingan bersama yang sebaiknya dijunjung tinggi dibanding kepentingan kelompok itu, termasuk dalam sejarah. Itu yang tentang Jepang ya. Selanjutnya tentang apa ya Pak? Tentang subjektif. Angka 25 tadi Kang Oh Mira. ya, 25. Ini berdasarkan permenungan dengan berbagai bacaan yang terbatas tentu saja, berbagai buku artikel yang saya baca. Akhirnya setelah membaca Gustafsson itu yang 6 faktor dalam buku Preface to History, kemudian dari Kunto Wijoyo ada 7 faktor. Nah, saya kira ada lagi nih. Nah, di sini mungkin ada baiknya saya tenangkan bahwa saya pernah berpikir ulang, ini Tuhan ini masuk nggak ya gitu. Karena Gustafsson nggak mencantumkan. Kemudian Kunto Wijoyo juga walaupun dia aktivis Muslim Muhammadiyah, mantan aktivis HMI juga, dia juga tidak mencantumkan. Apakah ini akan mengurangi sifat keilmiahan buku ini? Tetapi setelah saya renungkan, oh ternyata tidak. Bahwa yang ilmiah itu bukannya hal-hal yang sekuler, justru yang ilmiah itu yang bisa dibuktikan. Walaupun bukti itu ada bukti empiris, ada bukti yang tidak empiris. Oleh karena itu, sudahlah. Setelah awalnya mau ekonomi faktor penentu itu, karena seolah-olah itulah yang penting. Apalagi saya mempelajari, membaca banyak karya tentang Marxisme, komunisme. Tetapi setelah membaca Murtado Mutahari, ternyata agama. Oh, di atas agama itu Tuhan. Karena agama juga ada macam-macam kan. Maksudnya agama, lembaga agama ya. Nah, kemudian karena ada kepentingan untuk segera mencetak, setelah dicetak ternyata setelah direnungkan lagi, dibaca lagi, hukum ini kayaknya penting juga ini. Kalau misalnya ada edisi revisi, sepertinya saya akan memasukkan faktor hukum ini sebagai kekuatan penggerak sejarah. Mungkin ada lagi, atau mungkin tidak. Sampai sekarang, sampai setelah 2022 diterbitkan, sekarang 2025 sudah 3 tahun tidak ada gagasan, tidak ada faktor baru yang ditemukan.
selain hukum itu. Tetapi kalau ada dan belum tercakup dan penting, saya kalau ada kesempatan saya bersedia untuk merevisi. Kalaupun tidak, setidaknya akan saya sampaikan secara lisan saja. Tetapi sampai sejauh ini di luar 25 faktor itu paling saya menambahkan satu faktor hukum. Nah, kenapa 25? Nah, itu saya juga dari awal ya waktu menentukan 25 itu awalnya setelah mencapai belasan, kayaknya menarik juga kalau 25. 25 itu ya 25 nabi itu misalnya ya. Di antaranya selain itu Nah, 25. tebakan Kang Dida betul berarti Kang Dida. Iya, kalau 26 kan jadi kayaknya kurang menarik. Walaupun sebenarnya berikutnya kalau misalnya hukum itu memang benar dan sampai sekarang saya akui itu faktor penggerak sejarah, nggak apa-apa, nggak perlu harus seolah-olah menarik gitu ya, ada angka 25 nggak perlu. Saya kira kalau saya ada kesempatan tetap mau saya masukkan dari 26. Nggak apa-apa walaupun tidak jadi 25 nabi misalnya. Itu tentang itu ya, tentang kenapa saya menuliskan 25 faktor penggerak sejarah dan ada kesempatan mau menambahkan satu lagi faktor hukum. Kemudian tentang tadi bahwa sejarah itu intersubjektif ya, bahwa tidak ada yang objektif. Jadi memang gini ya, ada yang berpendapat bahwa penafsiran itu subjektif, boleh menafsirkan beda-beda. Tapi tetap fakta harus objektif, fakta harus sama. Nah, saya kira harus saya kemukakan bahwa beda antara objektif sesuaiannya pernyataan lisan atau tulisan dengan kenyataan, dengan objektif semuanya sependapat. Beda. Kalau saya memaknai objektif itu sesuai dengan kenyataan. Kalau tuh terjadi perbedaan, itu seperti terjadi perbedaan pendapat itu. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, maka hanya ada dua konsekuensi. Hanya satu yang benar dan yang lainnya keliru, atau semuanya keliru. Kalau semuanya keliru kan harus diselidiki lagi mana yang benar. Tetapi tidak mungkin kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan penafsiran, semuanya benar. Tidak mungkin. Kecuali kalau memandangnya lain. Misalnya ini memandang dari ekonomi, ini memandang dari politik. Nah, itu soal lain, itu bukan perbedaan pendapat. Karena cara pandangnya berbeda, sudut pandangnya berbeda dari aspek ekonomi dengan aspek politik misalnya. Tetapi kalau terjadi perbedaan pendapat dari satu sudut pandang yaitu ekonomi, nah itu berlaku dua konsekuensi itu. Pendapat yang mengemuka itu salah satunya yang benar, yang lainnya salah, atau semuanya salah. Jadi harus yang benar harus dicari lagi. Tetapi kalau misalnya tadi tidak ada sejarah itu yang saya belum paham juga pengertian sejarah menurut Pak Dida itu apa. Tapi kalau misalnya sejarah itu saya artikan sebagai tulisan sejarah tentang kisah sejarah yang tersebar luas di masyarakat, yang objektif itu harus ada. Yang objektif itu artinya sesuatu yang terjadi fakta-faktanya sesuai kenyataan. Penafsirannya juga sesuai kenyataan. Harus. Kalau tidak, kalau subjektif, akhirnya subjektif itu bisa menjadi tidak objektif. Subjektif itu bisa menjadi untuk kepentingan sendiri gitu loh. Dan menutup diri dari kepentingan kelompok lain, bahkan dari kelompok yang lebih besar. Atau kepentingan universal misalnya. Nah, itu yang jadi bermasalah. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa sejarah itu subjektif ini bermasalah menurut saya. Bermasalahnya apa? Nanti akan memunculkan keberanian atau orang nekat untuk menuliskan sejarah menurut versinya masing-masing. Fakta sejarahnya ngaco, penafsirannya ngaco. Nanti kalau digugat, ya sejarah kan penafsiran masing-masing, subjektif. Nah, kan gitu. Padahal tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, karena sejarah itu tetap harus dengan fakta yang benar, fakta yang objektif, fakta yang benar, kemudian penafsirannya juga harus berdasarkan fakta, harus sesuai dengan kenyataan, dengan metode yang tepat, metodenya yang ilmiah. Ada berbagai metode sejarah. Persoalan kepentingan, kenapa mengungkap ini, kenapa tidak mengungkap yang itu, itu bukan perbedaan pendapat. Itu subjektif seperti itu bisa saya maklumi, bisa saya benarkan lah. Termasuk kenapa saya skripsinya menulis
pembaharuan pemikiran pendidikan Paulo Freire misalnya. Kenapa tidak menulis tentang Hasan al-Banna misalnya? Nah, itu kan sudah menjadi minat subjektif tapi minat, tapi kan tidak bertentangan kalau orang lain menulis. Bukan berarti saya tidak, karena saya tidak menulis sejarah tentang apa, tentang Hasan al-Banna, bukan berarti saya benci kepada Hasan al-Banna, kan gitu kan, bukan. Ini karena minat saja, kepentingan, dan harus memilih. Nah, kalau subjektif seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau subjektif itu tidak sesuai kenyataan, faktanya tidak sesuai kenyataan, penafsirannya tidak sesuai kenyataan, maka itu menjadi keliru, salah. Dan itu bukan apa, kalau sebagai karya sejarah boleh dihargai maksudnya dihargai, ditelaah, tetapi tidak bisa dibenarkan dan tidak bermanfaat untuk penyadaran kita. Ada lagi nggak ya, Pak Don? Ya, Ferdinand? ya sampai situ Kang Miraj. Ya paling tadi terkait apa namanya eh, Tuhan sebagai kausa prima, atau jangan-jangan Tuhan sebagai kausa prima ini bisa dikategorisasi sebagai monokausal gitu. Jadi ini pendapat saya saja sebagai apa namanya orang yang tidak punya latar belakang ilmu sejarah gitu. Misalnya dalam satu fenomena untuk menelaah sejarah itu pakai dua mazhab tadi ya. Yang satu monokausal, yang satu plurikausal. Kalau plurikausal tadi dia pakai 25 faktor tadi karena hukum tadi masuk jadi 25. Kalau yang pakai monokausal dia jadi satu faktor saja karena Tuhan sebagai kausa prima. Kan kalau dalam buku ini disebutkan apa namanya eh, jadi kausa prima adalah sebab awal sekaligus sebab utama dan semuanya berawal darinya begitu, artinya kan apa masalah restu dan ridho tadi ya gitu ya. Jadi apakah bisa kemungkinan misal dalam satu fenomena ditelaah dari dua mazhab tadi, monokausal sama plurikausal. Yang monokausal tetap Tuhan sebagai kausa prima begitu, Kang Bisa. Kang Miraj. Ya, terima kasih. Kalau bicara hakikat bisa monokausal, bahwa Tuhanlah sebagai maha penggerak sejarah. Eh, tapi monokausal dalam konteks hakikat ya. Nah, kalau syariat ya tidak, bukan satu, bukan Tuhan lagi. Karena banyak walaupun hakikatnya di belakangnya itu Tuhan, tetapi manifestasinya, aktualisasinya banyak faktor. Nah, itu ada faktor ekonomi, lembaga, individu, orang-orang besar, kemudian media massa, media sosial, dan sebagainya. Jadi kalau apa, monokausal, kalau hakikatnya, sekali lagi ya, kalau hakikatnya, kalau berbicara hakikat, memang monokausal. Saya berpendapat, berkeyakinan, kalau bicara hakikatnya monokausal. Hanya ada satu sebab hakikatnya, maha penggerak sejarah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tetapi kalau bicara syariat, dirinci lebih jauh lagi sampai aktualisasinya, maka menjadi 25, atau kalau direvisi menjadi 26 ditambah dengan faktor hukum. Begitu Pak Don. Oke, selanjutnya kita sapa audiens yang apa namanya ingin merespon diskusi ini terkait apa faktor-faktor penggerak sejarah, dipersilakan. Kita sudah 1,5 jam bicara. Sekarang teman-teman audiens dipersilakan untuk merespon. Sambil menunggu teman-teman, saya mau coba merespon tadi apa namanya Kang Dida tadi ya. Berarti memang yang kemudian direspon oleh Kang Miraj. Berarti memang kalau saya bisa menyederhanakan, koreksi kalau salah, Kang, berarti sejarah ini sebenarnya dia objektif dalam konteks fakta yang ada, karena sejarah itu kan fakta sebenarnya. Nah, dia menjadi subjektif karena diinterpretasikan, diterjemahkan oleh berbagai individu tadi, kepentingan tadi. Misalnya Kang Miraj tadi memaklumi kalau dia tahu tapi dia nggak bicara banyak karena dia punya kepentingan dalam tanda petik organisasinya, ideologinya, begitu. Yang kalau itu dibuka terang benderang menjadi blunder misalnya. Artinya sejarah itu fakta yang objektif, tapi respon, tapi apa namanya diterjemahkan oleh berbagai individu menjadi subjektif atau bahkan intersubjektif kalau kata Kang Dida tadi.
Eh, Sebentar, Kang Miraj, eh, kita minta apa namanya teman-teman untuk berkomentar. Atau Prof Hendrawan, ada komentar Prof terkait diskusi ini, Prof? Atau teman-teman yang lain, audiens? Saya mendengar saja ya, Mas Don ya. Oke, oke, Saya oke. sedang mengagumi dialektika dan dekonstruksi yang dimainkan oleh para ilmuwan muda ini. Ya, jadi saya yang sudah menua ini Tutwuri Handayani mendorong Terima begitulah kasih, ya. Prof. Jadi salam sehat untuk semuanya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, teman-teman yang lain, ada komentar sebelum kami Raj nanti merespon tadi terkait subjektivitas, intersubjektif, begitu. Karena kalau sejarah itu kita maknai subjektif saja, berarti kembali ke apa namanya frasa yang paling umum bahwa sejarah milik yang menang begitu ya, karena sangat subjektif. Jadi ya bisa dirubah begitu ya, karena melihat apa namanya faktor kepentingan di situ. Gitu. Kalau dia dianggap objektif, objektif dalam konteks fakta. Nah, fakta itu juga dilihat dari berbagai pendekatan, pendekatan yang terdokumentasi, bukan pendekatan perspektif gitu. Saya malah pernah dengar begini Kang Mira. Jadi kalau kita meneliti sejarah, skripsi saya memang ada sejarahnya. Skripsi S1 saya itu peristiwa Madiun ya, Musuh 48. Pernah dibedah juga di Megawati Institute waktu itu tahun 2000 berapa tuh ya, 14 15 waktu itu ya, kalau nggak salah Kang Dida ya, atau Iya, 2012 waktu itu. Itu 2011, dipakai 2011. 2011. Nah, Iya. narsumnya itu banyak sejarawan, Kang Boni Triana, Hari Puze ya. Waktu itu Hari Puze lagi ke kampusnya Kang Dida, Parmat ya, saya minta Prof. Anhar Gonggong, Prof. Aswi Warman Adam gitu. Kemudian skripsi saya dibawa sama Hari Puze ke Belanda waktu itu ya, 2011 12 itu udah lama juga tuh. Nah, saya pernah membaca Kang, jadi kalau kita meneliti sejarah menjadi sangat subjektif kita meminta keterangan dari saksi hidup. Nah, karena saksi hidup itu dia pasti subjektif kan, kecuali saksi hidup dari dua belah pihak. Nah, itu, nah waktu itu saya pakai bukunya Sumarsono. Sumarsono ini yang masih hidup waktu itu, apa dari pemuda sosialis Pesindo. Waktu itu beliau masih hidup, saya banyak sekali tuh dapat keterangan dari beliau, dari buku, dari wawancara di YouTube gitu ya. Nah memang sangat subjektif, tapi beliau mengklaim itu keterangan objektif karena dia saksi hidup gitu. Nah saya pernah baca itu kalau kita mendengar dari salah satu pihak saja, walaupun dia saksi hidup, nah itu bisa jadi subjektif tuh, gitu ya, bisa jadi subjektif. Makanya objektivitas dalam konteks fakta itu adalah objektivitas yang terdokumentasikan, gitu. Hal yang tapi kalau dia terdokumentasikan, tafsirnya juga jadi subjektif juga ya, menafsirkan satu dokumentasi gitu ya. Nah, ini menarik, menarik sekali. Nah, karena skripsi saya memang skripsi politik yang ada pendekatan sejarahnya sedikit ya. Ya kalau Kang Miraj kan memang latar belakangnya sejarah ya Kang ya, betul kan? Sejarah. Oh Ya, sejarah. ringkas. Oke, silakan Kang Miraj monggo. Ya, masih tetap tentang ini ya, tentang subjektif. Jadi kita ini berbicara tentang atau menggunakan istilah subjektif, apakah pengertiannya sama atau beda ya? Mudah-mudahan Oke, sama. oke, Kalau subjektif itu kan kepentingan atau versi pribadi, gitu ya mungkin. Kalau objektif, nah sebenarnya ada yang nggak nyambungnya sebenarnya. Kalau subjektif seolah-olah tidak perlu sesuai kenyataan. oke. Kalau objektif harus sesuai kenyataan. Nah, dengan pengertian itu, seolah sejarah itu subjektif, seolah semua orang, setiap orang, walaupun berbeda pendapat, bisa menuliskan sejarah. Termasuk seolah-olah tidak sesuai fakta pun, atau penafsirannya tidak tidak tepat pun, atau ngaco pun, seolah-olah dibolehkan gitu. Nah itu betapa terbukanya kalau tadi ya tentang eksklusivitas MI SPPB. Ini juga sejarah itu jadi selalu terbuka. Jadi tidak ada pegangan
Nah, itu yang keliru. Jadi setelah reformasi ini juga keliru, termasuk tentang sejarah G30S. Jadi banyak yang diubah, walaupun akhirnya sekarang sudah ajeg lagi, kembali lagi ke awal. Jadi kalau subjektif itu, kalau saya sekarang ya memandang pengertian subjektif itu kepentingan pribadi. Misalnya dalam konteks mengapa mengangkat ini, kenapa tidak mengangkat itu, misalnya. Itu karena minat atau kepentingan pribadi, dan itu nggak apa-apa. Karena berarti ada minat sendiri, dia mau menonjolkan apa misalnya, nggak apa-apa. Tetapi yang bermasalah adalah ketika subjektif itu diartikan tidak perlu sesuai dengan kenyataan, bisa ngarang-ngarang, bisa merekayasa, bisa yang palsu. Nah, itu kan yang jadi masalah. Nah, kalau pengertian subjektif seperti itu saya tidak sependapat. Dan dalam studi sejarah juga bukan seperti itu, saya kira, saya yakin. Karena sejarah itu menyingkap masa lalu manusia, tentang kenyataan masa lalu manusia, tentang kenyataan, bukan ketidaknyataan, tapi tentang kenyataan. Jadi kalau misalnya polemik tentang subjektif objektif itu terlepas dari kenyataan, itu yang jadi masalah. Karena subjektif atau objektif intinya harus sesuai kenyataan. Kalau tidak sesuai kenyataan, itu bukan lagi studi sejarah. Bukan lagi studi sejarah. Saya tambahkan, perbedaan antara sosiologi dengan sejarah. Kalau sosiologi memotret masyarakat. Artinya masyarakat yang kenyataannya bergerak ini dipotret, jadi diam. Itu sosiologi. Jadi memotret masyarakat pada yang diam itu. Berbeda dengan sejarah. Kalau sejarah meneliti, mengkaji masyarakat yang bergerak, yang berproses. Jadi bukan memotret, tapi merekam atau memvideo. Nah, itu bedanya. Nah, kembali lagi tentang subjektif objektif. Subjektif itu kepentingan, tapi tidak ada hubungannya dengan nyata atau tidak nyata. Artinya apa? Walaupun kita punya kepentingan, dan itu subjektif, tetap harus sesuai kenyataan. Gitu. Jadi pengertian subjektif itu bukan soal bebas tercerabut dari kenyataan, bukan, tidak seperti itu. Subjektif itu tentang kepentingan, misalnya dalam meneliti kenapa saya menulis kekuatan penggerak sejarah, kenapa tidak menulis tentang sejarah PDI Perjuangan misalnya. Selain minat kan, karena tidak ada tawaran juga kan gitu. Nah, itu subjektif. Tetapi kalau misalnya kenyataannya bagaimana, nah itulah yang harus ditulis gitu, harus dibuktikan, harus diungkap. Itu harus objektif. Tidak ada lagi subjektif, itu bukan persoalan di sana. Subjektif itu tentang cenderungan pribadi, kepentingan, tapi tidak berhubungan dengan nyata atau tidak nyata. Karena sejarah itu harus objektif, harus nyata, harus sesuai kenyataan. Kalau terjadi perbedaan penafsiran, kalau terjadi perbedaan fakta, harus diselidik sampai akhirnya ditemukan fakta yang benarnya, yang nyatanya yang mana. Kalau terjadi perbedaan penafsiran, kalau perbedaannya perbedaan sudut pandang, aspek, itu tidak bertentangan, biarkan saja. Tapi kalau sudah terjadi pertentangan, misalnya kalau DITI itu menyatakan sejarahnya itu bukan pemberontak, tapi sejarah Indonesia menyatakan sebagai pemberontak, misalnya. Nah, itu sudah pertentangan tuh. Karena di satu pihak dilabeli sebagai pemberontak, yang ini melabelinya bukan pemberontak. Nah, itu sudah pertentangan. Nah, kalau itu harus diungkap tuh, yang objektif, yang benarnya, yang nyatanya, yang bagaimana. Atau dua-duanya benar, karena beda dua konteks. Misalnya, pihak Indonesia menyatakan DITI itu sebagai pemberontak, memberontak terhadap pendirian atau dibangunnya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kan memberontak DITI. Benar kan sesuai kenyataan. Nah, misalnya DITI mengakui tidak memberontak kemana? Tidak memberontak pada kebaikan bangsa Indonesia menurut dia misalnya. Dia tidak memberontak, mereka juga mau baik gitu masyarakat ini ke depan sesuai dengan Islam misalnya, menurut versi mereka ya. Walaupun belum tentu juga bertentangan antara Pancasila dan Islam, karena Pancasila juga Islam juga sebenarnya.
Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan pandangan, pendapat, sikap seperti tadi, harus dibuktikan apakah Indonesia, sejarah Indonesia, pihak Indonesia yang benar atau pihak DITI yang benar. Tapi kalau sudah bertentangan begitu, tidak mungkin dua-duanya benar. Kecuali beda konteks. Nah, kalau konteks berarti tidak pertentangan pendapat lagi, tapi perbedaan pendapat saja, bukan pertentangan. Misalnya mereka DITI itu bukan pemberontak, itu maksudnya bukan memberontak kepada negara Pancasila, karena kalau ke negara Pancasila mereka memang memberontak, tapi tidak memberontak kepada kebaikan masyarakat, misalnya begitu. Kan itu tidak diungkap. Tetapi kalau mereka menyatakan tidak memberontak ke dalam Pancasila, nah itu menjadi kontradiksi, pertentangan. Nggak mungkin mereka tidak memberontak. Kalau tidak memberontak kan berarti mereka mendukung negara Indonesia. Kenyataannya kan mereka nggak mendukung, ya berarti memberontak kan gitu. Itu aja Jadi acuannya tetap kenyataan. Demikian Pak Don. Ya, berarti memang elaborasi atas kenyataan tadi bisa menimbulkan multitafsir gitu ya. Betul nggak Kang? Jadi mengelaborasi fenomena tadi itu bisa menghasilkan tafsir yang berbeda gitu kan? Ya, tafsir berbeda bisa. Tafsir Hmm. berbeda itu misalnya dari aspek sudut pandang yang berbeda Ya. atau dari uraiannya yang lebih Atau luas. sudut pandang yang sama, konteks yang sama, tapi bisa menimbulkan tafsir tafsir yang berbeda juga, multitafsir. Contohnya bagaimana? Misalnya di penelitian saya misalnya mirip-mirip kayak tadi bahwa dalam hasil penelitian saya hingga hingga akhirnya saya di email sama sama orang ya yang nggak setuju dengan hasil penelitian saya. Jadi hasil penelitian saya itu bahwa Madiun 48 itu peristiwa bukan pemberontakan gitu karena dengan banyak alasan akademik. Nah, kemudian dalam versi yang populer itu disebut sebagai pemberontakan begitu. Dengan view yang sama, sumber yang sama begitu. Karena sumbernya nggak banyak kayak peristiwa 65 gitu. Nah, jadi hasil dari penelitian itu, penelitian akademik tentunya, bahwa itu disebut sebagai peristiwa. Jadi ada dua tafsir di sini. Gitu. Padahal eh, yang saya wawancara itu hampir semuanya sejarawan populer gitu ya, dari LIPI segala macam. Nah, artinya itu bisa menimbulkan tafsir yang berbeda juga ya, Kang ya. Nah, tapi itu saya belum terang beneran. Kenapa yang satu disebut pemberontakan, yang satu disebut peristiwa? Kan pemberontakan juga peristiwa pemberontakan. Ya, Maksudnya peristiwa itu pemberontakan atau bukan? bukan, itu soft saja. Itu soft membuktikan bahwa itu bukan pemberontakan. Di kesimpulan substansinya bahwa itu bukan pemberontakan karena banyak banyak hal yang menjadi indikator terjadinya peristiwa itu gitu. Jadi misalnya tidak ada bukti pengambilan kekuasaan, banyak sekali. Saya nggak bisa telah lebih dalam di forum ini. Intinya begitu. Bisa saja itu jadi tafsir yang berbeda, begitu kan ya? Bukan, itu kalau saya berpandangan itu sama seperti dari TI. Hmm. Jadi tetap kepentingannya kalau yang tetap tidak mau ini ya, tidak mau beralih mendukung NKRI atau tidak, ya tetap mereka membela sikapnya gitu loh. Hmm. Jadi membenarkan dirinya, DITI membenarkan dirinya bahwa mereka tidak memberontak. Termasuk PKI di Madiun, mereka membenarkan diri. Sampai sekarang pun ada cenderung seperti itu. Termasuk G30S itu kan ada yang berpandangan bahwa PKI itu jadi korban, Iya, dijadikan alibi. iya. Nah, kalau faktanya sama, faktanya sama ya, penafsirannya berbeda. Nah, itu yang jadi Iya, masalah. iya, iya. Kalau kasusnya jelas ya, studi yang mana, karya yang mana, saya bisa menyelidik, bisa menganalisa, bisa menguraikan. Tapi kalau secara umum tidak mungkin PKI Madiun, pemberontakan PKI maaf, gerakan PKI Madiun ini tidak mungkin sebuah peristiwa pemberontakan sekaligus bukan peristiwa pemberontakan, tidak mungkin. Pilih salah satu, apakah itu peristiwa pemberontakan atau bukan, kan gitu. Jadi, nah sampai sejauh ini dengan fakta-fakta yang saya telusuri, sudah saya membenarkan bahwa ketika itu
memang ada pertarungan ya, pertarungan pengaruh. DITI mungkin belum muncul itu. Yang muncul itu PKI. Yang muncul itu PKI, kemudian kaum Republikan Soekarno Hatta, dan kemudian Belanda kan gitu. Terjadi pertarungan tuh. Di tengah harusnya idealnya bangsa Indonesia itu bersatu melawan Belanda. PKI tetap bersikukuh musuh itu mau membangun Republik Soviet Indonesia kan gitu sebagai bagian dari Komintern Komunisme Internasional Rusia kan gitu. Nah, dalam konteks itu ada perbedaan gerakan politik. Soekarno-Hatta mau bangun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Musso itu mau membangun negara komunis Indonesia atau negara Soviet Indonesia sebagai bagian dari komunisme internasional di Rusia kan gitu. Nah, ini yang kalau gitu jelas ini kalau menurut versi sejarah Indonesia, ya mereka itu versi memberontak. Mereka memberontak karena memang tidak setuju, bahkan bertentangan. Kalau gitu kan sudah aksi politik. Nah, itu hal-hal seperti itu menurut saya sudah waktunya kita ini harus berbesar hati untuk menerima kenyataan. Misalnya PKI Madiun itu pemberontakan, sudah akui saja bukti sudah ada. Kecuali kalau ada bukti baru. Kalau tidak ada bukti baru, sudah akui PKI walaupun ada pihak PKI walaupun ada kepentingan untuk bangkit kembali muncul di Indonesia, tetapi kalau melihat prosesnya seperti itu jadi menutupi kebenaran gitu. Ya, itu kan jadi bermasalah bagi sejarah Indonesia. Termasuk Oke. Ya. Teman-teman forum dipersilakan kalau ada yang ingin berkomentar. Saya kira memang ini kita sudah lewat waktunya, Bung Don. Jadi mungkin kita cukupkan kira-kira. Silakan mungkin. Terserah tapi. Baik. Terima kasih pada forum yang sudah hadir, Prof. Hendrawan, kemudian teman-teman yang sudah hadir pada forum ini. Terima kasih juga untuk Kang Mi'raj yang bersedia untuk kemudian bukunya kita bedah di sini, ya kita pelajari bersama-sama. Dan tentunya terima kasih untuk forum alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa yang bikin forum kayak gini. Saya pikir forum-forum kayak gini penting untuk merawat perspektif kita lah ya, dari dari banyak perspektif, dari beragam warna ini ya, untuk melatih intelektual kita gitu ya. Selanjutnya Kang Mi'raj ada penutup, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi buku ini sebenarnya kepentingannya untuk menyadarkan kita tentang banyaknya faktor penggerak sejarah, dan selain itu menyadarkan kita bahwa kita mestinya menjadi para pelaku sejarah, menjadi bagian dari sejarah pembentukan kejayaan bagi Indonesia. Nah, dari berbagai faktor itu banyak faktor, oleh karena itu perhatian kita barangkali jangan difokuskan pada salah satu, tetapi harus pada berbagai faktor itu. Misalnya yang politisi jangan terlalu terlalu menonjolkan politik atau mengarus utamakan politik atau politik seolah-olah politik itu menentukan. Misalnya kita mengerahkan, ini kritik Kunto Wijoyo, mengerahkan dana yang besar triliunan untuk penyelenggaraan pemilu, baik pilpres, pileg, pilkada. Tetapi bagaimana pembiayaan untuk pendidikan? Pendidikan bukan hanya peningkatan kuantitas jumlah sehingga bisa melayani seluruh rakyat Indonesia ya, generasi baru bangsa Indonesia, tapi juga berkualitas. Kan itu butuh biaya. Bagaimana pembiayaannya? Jangan-jangan kurang terperhatikan. Lebih memperhatikan pilkada yang triliunan. Saya kira jadi poinnya jangan terlalu mementingkan salah satu aspek, tapi pentingkanlah semua aspek. Pentingkanlah faktor ekonomi, pentingnya demokrasi ekonomi, pentingkan agama, kehidupan keagamaan yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian manfaatkan media massa untuk kebaikan, media sosial, kemudian harus
memakmurkan kaum cendekiawan. Jangan sampai sedikit bicara dari kaum cendekiawan terus diberangus. Seluruh faktor penggerak sejarah itu harus diperhatikan, harus muncul, harus mengarah, harus bergerak, harus dimakmurkan ke arah terciptanya kejayaan Indonesia yang kalau melihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuannya negara kita itu kan dibentuk dalam alinia keempatnya ada empat tujuan. Itu yang indikatornya ya gerakan seluruh faktor penggerak itu ke arah itu, dan dengan demikian semoga kita akan jaya. Mari kita berbesar hati, terus belajar, berbesar hati, bersadu padu untuk kebenaran, untuk kenyataan, untuk kejayaan masa depan. Terima kasih Pak Dida, Pak Don, Megawati Institute, dan Prof. Heriawan. Oke, Selamat selamat sore. Salam sehat untuk semuanya. Ya, makasih Prof. Terus bergerak. Merdeka. 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 Baik, makasih Kang Dida dan teman-teman semua. Kang Wirat, kita akhiri forum ini. Semoga akan ada forum selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.